Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal mutahabbina fillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam segala amalan kita. Keberkahan membersamai Nabi adalah karunia, dan itulah yang didapati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kebahagiaan dan karunia terbesar ketika dapat membersamai Nabi SAW dalam segala amalannya. Kebersamaan inilah yang akan menjadi salah satu rekomendasi terkuat untuk memperoleh kebahagiaan, keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Namun demikian, bagi kita yang tidak mendapati Nabi SAW dalam kehidupan kita ini, tidak berarti bahwa kita tidak ada peluang untuk bisa membersamai dengan Nabi SAW dalam surganya. Ada hal-hal yang sangat baik untuk kita lakukan dan sangat urgen dalam kehidupan beragama, adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, khususnya dalam hal berpuasa. Nabi sebagai contoh terbaik dalam hal melaksanakan ibadah puasa adalah suatu hal yang wajar dan penting untuk kita ketahui, sehingga kita termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Nabi SAW kana ma'iyya fil jannah, bersama orang-orang yang dibersamai oleh Rasulullah dalam surganya. Di antara sunnah-sunnah dalam ibadah puasa yang mengiringi puasa itu sendiri adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dua kebahagiaan saat kita berbuka, yang dimana Allah tidak memberikan kebolehan untuk makan dan minum saat waktu-waktu terlarang sebelumnya tidak dibolehkan. Ini adalah suatu kegembiraan. Namun kegembiraan ini hendaklah disertai dan diawali saat berbuka dengan doa kepada Allah, karena menunjukkan akan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan moga-moga kita bisa dan biasa membiasakannya dan menghidupkan khususnya akhir-akhir hari dalam ibadah puasa kita, adalah memohon kepada Allah akan kebaikan kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Minimal saat kita berbuka, kita membaca doa seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW kana Rasulullah SAW idza aftara qala, Nabi biasa ketika berbuka beliau menyatakan dhahabatil dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Sungguh dahaga telah hilang, kerongkongan pun telah basah, dan insyaallah telah ditetapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apa rahasia dari ibadah puasa yang disertai dengan doa? Hal itu dipertegas dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 186. Allah menggandengkan dan mengiringkan hukum-hukum terkait dengan ibadah puasa itu dengan doa. Ya, di mana Allah mengawali kutiba alaikum syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian selanjutnya ada kewajiban untuk berinteraksi dengan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nah, setelah itu disebutkan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Rahasia dan hikmah Allah mengiringi, membersamai hukum doa itu dan perihal doa itu di antara hukum-hukum puasa adalah karena dalam ibadah puasa ada waktu-waktu tertentu yang sangat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita merasakan kedekatan betul dengan Allah pada saat hendak berbuka itu. Maka dimaksimalkanlah doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, kebaikan kita, diri, keluarga, dan umat ini, bahkan negara ini, agar memperoleh kebajikan. Itu yang pertama. Kemudian di hal yang diantara sunnah-sunnah selain yang disebutkan hari ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai mampu bersifat dermawan dalam hidup kita. Ya, keinginan kuat dan kecintaan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang dicontohkan Nabi SAW pada sirah Nabi SAW dalam bulan Ramadan itu, seperti yang digambarkan oleh sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair." Adalah sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah hati dalam kebaikan. Sangat ringan tangan untuk mengeluarkan segala apa yang beliau miliki untuk hal yang baik. Dan juga wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Bahkan hal itu beliau lakukan pada bulan Ramadan ini sangat tinggi, lebih daripada yang lain. Dan hal itu juga digambarkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwa beliau ini sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Bahkan saking ringannya mengeluarkan sesuatu yang beliau miliki itu lebih ringan daripada hembusan angin. Salah satu bentuk keberkahan dalam bulan Ramadan itu adalah keringanan untuk melakukan ibadah-ibadah yang jikalau di luar Ramadan terasa berat. Maka pemanfaatan waktu dalam bulan Ramadan ini dalam upaya untuk meraih kebahagiaan yang di mana pada hari kiamat ketika seorang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalannya dan mereka memastikan dan meyakini betul akan kurangnya amal saleh ia lakukan itu, sehingga mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan di dunia untuk beramal soleh. Dan salah satu amal soleh yang mereka minta adalah mereka diberi kesempatan untuk berinfak, bersedekah terhadap orang-orang yang membutuhkan sedikit saja dari harta yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang mulia, di antaranya adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Apa rahasia dan apa hikmah kenapa mereka saat diperlihatkan oleh Allah segala amalannya meminta kepada Allah untuk dikembalikan dan diberi kesempatan berinfak dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kedermawanan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain itu sangat terkait dengan kesalehan dan keimanan yang akan memperkuat dan meninggikan kualitas ibadah kita. Demikian juga dengan mudarasatul Quran. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ini dalam bulan Ramadan itu didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk mengulang-ulangi. Karena Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, maka di antara sunnah-sunnah yang harus kita maksimalkan yang bersama yang mengiring ibadah puasa kita ini adalah selama kita berpuasa adanya kedekatan kita dengan Al-Quran. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh dan orang-orang yang terbaik dari kalangan tabi'in. Ketika dalam bulan Ramadan, maka interaksi mereka dengan Al-Quran itu lebih tinggi daripada yang lainnya dibanding di luar Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan rasa cinta untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga selalu sadar akan pentingnya doa dalam kehidupan dan dapat berinfak serta berinteraksi dengan Al-Quran yang memberikan keberkahan dalam hidup. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.